Hai geng, welcome back to my channel. Jumpa lagi di channel kita tercinta ini. Terima kasih sudah kembali geng. Kali ini kita akan bertemu dengan Kerajaan Kutai Kartanegara geng, yang akan menyerang Kutai Martapura. Jadi saat itu Raja Kerajaan Kutai Kartanegara Pangeran Sinum Panji Mendapa ini sedang berpikir geng. Dari hari ke hari, waktu ke waktu, minggu-minggu, dari bulan ke bulan. Kemudian dia memanggil para penggawanya, petinggi, menteri, pokoknya orang-orang besar dan saudara-saudari dia yang menjadi menteri itu dikumpulkan di Paseban Agung ya. Jadi dia mengajak seluruh pengikutnya itu untuk berdiskusi bagaimana menaklukkan Tanah Hulu yang kaya raya dengan hasil alam dan hasil buminya, Kerajaan Martapura. Sejarah Kerajaan Kutai Martapura harus berakhir pada tahun 1605 geng. Jadi raja terakhirnya Dermasetia. Kerajaan Martapura ini diruntuhkan oleh Kerajaan Kutai Kartanegara, letaknya di muara Sungai Mahakam, Pian Batu, Kutai Lama. Jadi raja pertama Kutai Kartanegara ini adalah Aji Batara Agung Dewa Sakti. Jadi kerajaan ini kemudian yang menaklukkan Kutai Martapura. Namun geng, kenapa saya dari tadi mengatakan Kutai Martapura? Sebenarnya geng, ini adalah sebutan yang keliru, karena Kutai ini sebenarnya adalah nama tempat Kutai Kartanegara. Berlaku pada Kutai Martapura itu sebenarnya saat masa peneliti Belanda, di zaman Belanda tentunya, itu menamakan Kerajaan Martapura ini berdasarkan lokasinya, yaitu lokasi penemuan prasasti Yupa di wilayah Kutai. Jadi disebutlah kemudian sebagai Kerajaan Kutai. Padahal bukan. Nama kerajaan ini adalah Kerajaan Martapura. Terus ada lagi sebutan yang aneh, Kutai Martadipura. Ini dari mana lagi nih? Kok bisa disebut seperti ini? Langsung saja kita check it out. Nama Martadipura ini sebenarnya sebagai perubahan dari kata Martapura. Sebenarnya baru muncul itu pada tahun 1980-an. Jadi geng, Bupati Kutai periode itu 1965 sampai 1979, Ahmad Dahlan itu mengungkapkan idenya ini sebenarnya Martadipura ini berasal dari Dr. Andes Anwar Sutun, seorang pejabat pemerintah daerah Kabupaten tingkat 2 Kutai. Jadi geng, Sutun ini berpikiran bahwa antara kata Marta dan Pura itu perlu disisipkan kata depan di sebagai pengganti ing. Karena menurut Sutun, kata depan di ini sama arti dengan kata Jawa Kawi ing. Pemikiran kata Martadipura ini tidak bisa dibenarkan. Kenapa? Karena mengubah nama yang sudah tertulis dalam kitab Surat Salasilah Raja dalam negeri Kutai Kartanegara. Perubahan Martapura menjadi Martadipura ini tidak sekedar menambahkan suku kata di, tapi juga mengakibatkan kerancuan makna geng. Dan istilahnya tentu saja. Kita kembali ke rencana penyerangan Kerajaan Martapura oleh Raja Kutai Kartanegara. Jadi konflik kedua kerajaan ini bermula sebenarnya dari usaha asimilasi yang gagal awalnya. Jadi rencananya itu perkawinan campur antara Kerajaan Martapura dengan Kutai Kartanegara ini sebenarnya dimulai saat putra Aji Batara Agung Dewa Sakti, yaitu Aji Batara Paduka Nira, itu mempersunting putri Raja Guna Pranatungga dari Kerajaan Martapura geng, yaitu Putri Indra Pertiwi Dewi. Namun geng, usaha penyatuan ini berantakan, gagal, tidak berhasil. Kenapa? Karena perang memaksa Kerajaan Kutai Martapura itu runtuh. Peperangan kedua kerajaan jadi saat pemerintahan Raja Kerajaan Kutai Kartanegara ke-8, yaitu Aji Pangeran Sinum Panji Ing Mandapa, dan Kerajaan Kutai Martapura ke-29 Dermasetia. Awalnya geng, Raja Dermasetia ini menyerahkan dua putrinya sebagai tanda bahwa mereka tidak mau perang lah, Sekar Arum dan Sekar Wulan, ke Kerajaan Kutai Kartanegara sebagai usaha asimilasi dengan cara perkawinan ini. Namun geng, tewasnya Tumenggung Sroja, seorang senopati Kerajaan Kutai Kartanegara di tangan Panglima Kerajaan Martapura, ini membuat situasi semakin memanas, kacau. Pihak Kerajaan Kutai Kartanegara ini menuduh pembunuhan ini dilakukan oleh orang-orang Kutai Martapura yang tidak setuju pada usaha penyatuan dua kerajaan. Jadi geng, melihat pedagang-pedagang dari Cina dengan mengkangnya itu mengadakan hubungan dagang dengan kerajaan-kerajaan di Tanah Hulu, terutama dengan Kerajaan Martapura, mereka membeli hasil hutan dengan pembayaran berupa kain-kain sutra, guci-guci, yang berukiran indah dan menarik lah. Juga dengan pedagang-pedagang dari Kepulauan Nusantara, hasil hutan ditukar dengan gong baik yang berukuran besar ya maupun yang berukuran kecil. Melihat peluang ini semua geng, keinginan Pangeran
Pangeran Sinum Panji Mendapa ini mendapat dukungan dari saudara-saudaranya dan pengikutnya tentu saja. Mulailah kemudian kronologi penyerangan kerajaan Martapura, geng. Jadi perahu-perahu mau disiapkan, senjata-senjata ditambah jumlahnya, perbekalan semua disediakan dan ditambah. Kemudian orang-orang yang dibawa itu disiapkan, pasukan dipilih dari yang terbaik dari kesatuan-kesatuan kerajaan Kutai Kartanegara yang ada itu. 4 orang hulu balang yang tangguh itu memimpin pasukan tempur ini, geng. Ada Labda, Kinarangbaya, Ranggayuda, dan Kebayan Sampit. Mereka kemudian memilih hari yang baik. Hitung-hitung dapatlah kemudian hari yang baik, kemudian mereka berangkat. Jadi Pangeran Sinum Panji Mendapa dengan satuan tempur ini berangkat mudik menuju Muara Kaman, tempat kerajaan Martapura. Panji-panji berkibar dengan megah di perahu raja ini, diikuti saudara-saudaranya tentunya. Sementara perahu hulu balang itu mengapit perahu Pangeran Sinum ini, geng. Sedangkan perahu-perahu Mangkubumi dan perahu-perahu menteri itu mengiringi di belakang. Selang beberapa hari mudik, sampailah iring-iringan pasukan armada Raja Kutai Kartanegara ini di perairan Muara Kaman, geng. Gemparlah ini penduduk Muara Kaman ini melihat banyak perahu itu di tengah-tengah sungai. Seorang punggawa itu bergegas menuju keraton, geng. Di mana pada saat itu Raja Martapura itu sedang bersama orang-orang besar yang sedang dihadapi lah sama pembesar-pembesar kerajaan Martapura. Jadi kerajaan Martapura ini pada waktu itu tuh diperintah bersama oleh 3 orang raja. Memang yang tertera itu Dharma Satya, tapi sebenarnya dengan saudaranya mereka memerintah bersama. Ada Setyaguna dan Satyayuda. Orang-orang pembesar yang ada di situ ada Ajang, Abai Caca, Menteri Ujung Bali, dan Sri Tama. Ketika mereka sedang mendengarkan laporan para punggawa ini, tiba-tiba terdengar tembakan, geng. Tembakan dahsyat dari tengah-tengah sungai itu. Itu saja dari pasukan Kutai Kartanegara. Banyak penduduk Muara Kaman yang menonton armada tadi, dikiranya armada dagang, kan? Itu tewas kemudian luka kena tembakan lah, karena mendadak. Mereka semua kemudian berbondong-bondong ke tepian untuk melihat armada Raja Kutai itu tadinya. Karena dikira yang datang itu memang armada dagang. Rupa-rupanya armada perang, geng. Nah, Raja Martapura segera kemudian menghimpun pasukannya dengan tergesa-gesa karena serangan ini mendadak, kan. Jadi geng, mereka mempertahankan diri menembaki perahu-perahu yang ada di tengah sungai itu, kapal-kapal Raja Kutai Kartanegara itu mereka balas tembak. Tetapi geng, jangkauan tembak meriam pasukan Martapura ini tidak sampai ke tengah sungai, nggak sampai ke perahu itu. Jadi kerajaan Martapura ini mau nggak mau berpikirlah bagaimana caranya bisa mengalahkan pasukan Kutai Kartanegara ini. Sementara meriam dari pasukan Kutai Kartanegara ini terus memuntahkan peluru meriam itu. Jadi lumayan banyak juga pasukan kerajaan Martapura yang tewas. Nah, melihat pertarungan yang tidak seimbang ini, perang yang tidak seimbang ini, geng, berkatalah Raja Martapura kepada rakyatnya, kepada pasukannya, kepada para punggawanya, kalau begini terus bahaya bagi kita, karena kita terus dihantam musuh dari arah sungai. Sudah banyak rakyat yang tewas karena mereka di laut, kita di darat. Jadi kesimpulan dari kerajaan Martapura ini, kita harus membawa pertempuran ini ke darat. Setelah berdiskusilah ketiga Raja Martapura ini, maka diperintahkan pasukan mundur dari tepian sampai tidak kemudian kelihatan oleh seorang pun dari kapal armada kerajaan Kutai. Sementara di tengah sungai, geng, di kapal kerajaan Kutai Kartanegara, pasukan Kutai ini dilarang untuk turun ke daratan perahu. Tembakan dihentikan dan tetap siaga menanti perintah berikutnya. Di daratan itu sementara sudah tidak kelihatan lagi seorang pun yang masih segar tuh. Udah banyak yang ada mayat, udah luka-luka. Jadi geng, para Raja Martapura ini sedang berunding dengan hulu balang strategi apa yang harus diambil. Akhirnya geng, mereka mendapat ide. Jadi mereka berpendapat mereka pura-pura menyerah dan menyerahkan emas semulu namanya. Jadi jika musuh ke darat, maka pasukan Martapura akan tiba-tiba menyerang gitu maksudnya, kan. Jadi emas itu dibawalah kemudian ke tepian sungai. Maka berserulah salah seorang Raja Martapura, "Hai orang Kutai, ini emas semulu sebagai persembahan kami." Artinya mereka kan sebenarnya menyerah ceritanya, kan. Emas itu kemudian dituangkan ke tanah, geng. Jadi berkilau-kilau lah emas tuh nampak dari tengah sungai, kan, dari kapal itu. Jadi seluruh pasukan kerajaan Kutai Kartanegara ini langsung berdeguplah jantungnya melihat emas dihamburkan ke tanah, kan. Jadi mereka berpikir harus memiliki emas, harus punya emas ini. Jadi mereka kemudian nggak tahan lagi, kemudian mengambil perahu, mengambil sampan, turun dari kapal perang ini, kan. Jadi terus mereka langsung ke daratan untuk berebut emas itu. Begitu sampai di daratan, disambutlah mereka sama pasukan kerajaan Martapura. Termasuk hulu balang yang ikut di perahu tadi juga ikut ke daratan merebut emas itu. Labda, Kinarangbaya, Ranggayuda, dan Kebayan Sampit tadi. Sampai di tepian mereka langsung disambut lah. Mereka lagi memungut emas-emas itu, kan, langsung disambut oleh pasukan Martapura. Jadi keluarlah masing-masing mandau itu. Nah, dari situlah kemudian hulu balang yang 4 kerajaan Kutai Kartanegara ini mengurus juga mandaunya. Perang mandau orang itu.
karena orang-orang Muara Kaman ini sudah mengamuk kan. Mandau dan Mandau itu beradu berdenting, dentang lah bunyinya. Yang nggak berdentang itu kalau pas kena badan aja, kalau pas kena Mandau ya berdenting. Pasukan Martapura yang melihat keperwiraan 4 Hulu Balang itu lari menjauhkan diri, geng, karena 4 Hulu Balang Kutai Kartanegara ini memang dikenal tangguh. Melihat keadaan pasukannya kacau balau, maka ketiga raja Martapura serta 4 Hulu Balangnya turun ke medan perang, geng. Mereka langsung berhadapan dengan para Hulu Balang Kutai Kartanegara. Jadilah kemudian pertempuran yang dahsyat di situ. 7 hari 7 malam, geng, ceritanya pertempuran itu berlangsung tanpa henti. Jadi orang-orang Kutai itu mulai mundur karena 3 Hulu Balang yang masih hidup itu sudah kelihatan payah, capek, kelelahan. Melihat itu, geng, Pangeran Sinum Panji Mendapa, Raja Kutai Kartanegara itu yang dari tadi cuma melihat dari perahu, langsung mengajak saudara-saudaranya untuk turun ke medan laka untuk memberikan semangat, maksudnya, kepada pasukannya yang ada di darat. Langsunglah Pangeran Sinum Panji Mendapa ini menyerbu mencari tandingan dia kan. Maka dia bertemu dengan Raja Martapura Dharma Setia. Dengan Pangeran Sinum Panji Mendapa ini langsung berlaga lah. Satyaguna bertemu dengan Ki Dipati Senjata, kemudian Satalao bertemu dengan Ki Dipati Mangkuyuda, Ngabee Cacu dengan Ki Dipati Mandura. Demikian juga orang Serajang ini berhadapan dengan Pangeran Sinum. Menteri Ujung Bali berhadapan dengan Tuan Kucang, dan Sri Tama dengan anak Arya Sirangga Marta. Perkelahian hebat 1 lawan 1 terjadi lah. Pokoknya di sini masih apa yang punya ilmu bela diri itu, nah, semua keluar di situ. Kanuragan, pokoknya kedikjayaan, daya linui, semua keluar di situ, ditunjukkan di perang ini ceritanya. Nah, setelah perkelahian dengan tangan kosong yang tidak ada satupun yang kalah, maka Tuan Dharma Satya, Raja Martapura ini mencabut kerisnya, cabutlah kerisnya kan. Kemudian dia menikam Pangeran Sinum Panji Mendapa. Cuman Pangeran Sinum ini bisa mengelak, menghindar gitu. Dharma Satya ini, Raja Martapura ini makin bernafsu lah karena bisa menghindar lawannya kan. Kemudian dia tikam terus, tapi bisa ditangkis terus. Nah, kemudian Pangeran Sinum Panji Mendapa ini mencabutlah dia mandaunya sambil berseru pada Raja Dharma Satya ini. "Hai Maharaja Dharma Satya," dia bilang, "tinggalkan pesan kepada anak cucumu, karena aku akan memberi bekas tanganku di tanda ini kepada." Nah, mendengar kata-kata Kutai Raja Kutai Kartanegara ini, kemarahan Raja Dharma Satya ini makin meluap-luap lah, dia makin panas lah dia kan. Kemudian dia mengamuk, geng, dan mendapatkan kesempatan untuk menikam Raja Kutai. Tapi tetap aja Pangeran Sinum Panji ini udah dapat luka, nggak bisa menghindar. Nah, kemudian, geng, akhirnya Pangeran Raja Kutai ini membalas. Dia mencabut kerisnya yang bernama Burit Kang yang terselip di pinggangnya itu, kemudian dia tusukkan ke Raja Martapura. Karena gerakannya itu sangat cepat sehingga Dharma Satya ini tidak sempat mengelak, geng. Di Raja Martapura itu seketika kemudian jatuh tersungkur di hadapan Raja Kutai Kartanegara. Melihat kerajanya Dharma Setya ini tewas, yang pasukannya semua kocar-kacir lah, langsung down lah semua, dan berlarilah mereka meninggalkan tempat-tempat pertempuran untuk masuk ke dalam kota. Kemudian Pangeran Sinum Panji Mendapa ini dengan saudara-saudaranya itu dan para penggawa itu diikuti prajurit-prajuritnya itu meneruskan pertempuran dengan memasuki kota, geng. Tetapi orang-orang besar Martapura yang masih hidup itu beserta pasukannya kemudian meletakkan senjata dan bersimpuhlah mereka di depan Raja Kutai Kartanegara. Menyerah mereka tanpa syarat. Peperangan ini pun kemudian usai, geng, dengan meninggalkan bekas luka memang di hati orang-orang Muara Kaman. Pangeran Sinum Panji kemudian diaturkan orang-orang besar Martapura yang masih hidup untuk masuk kota, geng, dengan diiringi oleh saudara-saudaranya, para penggawa dan prajurit-prajurit. Suasana kota ini masih dirundung malam memang, ya, suasana kesedihan dicampur dengan suasana ketakutan sebenarnya. Pokoknya terlihatlah di wajah-wajah orang Muara Kaman ini. Jadi mereka menyerahkan nasibnya kepada penguasa baru dari kerajaan Kutai Kartanegara. Kemudian berakhirlah dinasti kerajaan Martapura. Kita lanjut, next. Setelah menaklukkan Martapura, geng, maka kota ini dijadikan oleh Pangeran Sinum Panji Mendapa sebagai basis militer itu untuk menaklukkan selanjutnya terhadap wilayah-wilayah yang ada di Tanah Hulu. Penaklukan daerah-daerah di Hulu ini langsung terus-menerus, satu demi satu daerah-daerah yang ke Hulu itu dijatuhkan dan masuk ke kerajaan Kutai. Ini disebabkan karena memang juga persenjataan dan pengetahuan yang kurang tentang ilmu peperangan ini mempercepat kejatuhan daerah-daerah yang berada di Hulu. Akhirnya, geng, semua daerah di Tanah Hulu itu, baik yang penduduknya sudah beragama Islam ataupun yang belum, itu ditaklukkan oleh kerajaan Kutai. Seperti halnya kerajaan Muara Kaman tadi. Raja Kutai Pangeran Sinum Panji Mendapa itu mengumumkan pada seluruh rakyat Martapura bahwa Martapura bukanlah jajahan Kutai Kartanegara, tetapi merupakan tinggil atau serumpun. Martapura dan Kutai Kartanegara itu satu raja, satu tinggil, satu mahkota, satu wilayah, dan satu pemikiran. Ini kemudian yang disampaikan oleh Raja Kutai Kartanegara kepada
rakyat kerajaan Martapura. Next, kita lanjut geng. Dari sinilah kemudian Raja Pangeran Sinum Mendapa ini kemudian mengganti nama kerajaan menjadi Kerajaan Kutai Kartanegara ing Martapura geng. Dengan kekalahan tadi berakhirlah kemudian sejarah Kerajaan Martapura. Kerajaan Kutai Kartanegara lalu menyatukan Kerajaan Kutai Martapura di bawah kekuasaannya geng. Wilayahnya menjadi sangat luas. Kemudian sampaikan pendapat kalian di kolom komentar. Tetap like, share, dan komen. Dan tentunya subscribe. Kita berjumpa lagi di video berikutnya.